Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes, sebuah program dialog, bincang-bincang yang diselenggarakan oleh KBRI Tunis selama bulan Ramadan ini. Karena seperti yang saya tahu bahwa tidak banyak warga di tanah air mengenal Tunisia, mengenal KBRI Tunis, mengenal kondisi mahasiswa WNI kita di Tunisia ini. Hingga saat ini ada sekitar 156 WNI kita di Tunisia ini. Alhamdulillah semua sehat, semua belajar. Dan tentu yang bikin saya kagum sebagai duta besar itu menjadi citra positif tersendiri tentang Indonesia. Karena WNI kita dikenal ramah, akhlaknya sangat bagus, tidak pernah membuat tindakan-tindakan kriminal. Dan tentu kami dari KBRI akan terus memberikan pelindungan terhadap seluruh WNI kita. Nah, tema kali ini yaitu tentang perlindungan WNI di Tunisia. Telah hadir bersama saya di sini yaitu Pak Bambang Priyotomo. Beliau adalah protokol dan konsuler diplomat kami di KBRI yang menangani langsung tentang pelindungan WNI di Tunisia. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Iya, gimana puasanya di sini nih? Alhamdulillah, kebetulan puasa di Tunisia kali ini masuk di musim Rabi'ah, Pak ya. Musim semi. Ya, udah bisa bahasa Arab gitu, Rabi'ah. Meskipun kita puasa sekitar 17 jam, Pak ya. Namun karena cuaca masih dingin, jadi terasa tidak terlalu berat. Dan alhamdulillah memang karena banyaknya kegiatan juga yang membuat puasa kita tidak terlalu terasa lama, Pak Dubes. Iya. Ya. Kalau saya udah terbiasa menderita, jadi saya dulu menderita bukan hanya 17 jam ya, ribuan jam, Pak. Iya. Nah, Pak Bambang ini sebagai diplomat kami di KBRI Tunis yang menangani langsung tentang perlindungan WNI kita. Bisa Pak Bambang gambarkan kepada pemirsa di tanah air bagaimana kondisi WNI kita di Tunisia? Baik, terima kasih Pak Dubes. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para pemirsa acara podcast KBRI Tunis ini. Dan semoga ibadah puasa kita kali ini bisa mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Pak Dubes, terkait mengenai masalah pelindungan WNI di Tunisia. Jadi Bapak tadi menyebutkan angka 156, bahwa sebenarnya angka 156 itu baru mahasiswa saja, Pak Dubes. Jadi jumlah WNI kita di Tunisia ini ada 245 orang. Oke. Itu termasuk juga keluarga besar KBRI Tunis, Pak, itu berjumlah 40 orang. Dan selanjutnya ada tadi yang mahasiswa, itu 155 tepatnya, Pak Dubes. Kemudian ada pekerja migran Indonesia, itu ada 6 orang. Oh, kita ada pekerja? 6 orang, Pak, yaitu yang 2 itu adalah chef, 4 orang adalah asisten rumah tangga. Dan kebetulan keempat yang chef ini yang di Hotel Bintang 5 di ya? Hotel di Movenpick di Sus, Pak. Di Sus, ya. Ya. Terus ada juga 2 WNI kita yang bekerja di lembaga organisasi internasional, Pak, yaitu di Palang Merah Internasional, dan satu lagi ada di lembaga yang kalau di bahasa Indonesia kan yaitu Dokter Tanpa Batas. Ini ada 2 orang. Dan ada juga 42 orang WNI lainnya. WNI lainnya ini adalah terdiri dari WNI yang menikah dengan warga negara Tunisia atau orang asing lainnya
beserta anak-anaknya. Jadi total terhitung sampai dengan 31 Maret 2022 ada 245 orang. Ya, dan hampir mayoritas WNI kita sebanyak 222 orang tinggal di kota Tunis. Dan selebihnya itu ada di 5 governorat atau provinsi lainnya, Pak Dubes, yaitu ada di Nabil, ada di Sus itu ada 3 orang, Nabil tadi ada 2 orang, di Jenduba 1 orang, di Kairouan ada 15 orang, Pak Dubes. Yang Kairouan ini yang mahasiswa semua ya? Semuanya mahasiswa, Pak Dubes, total mahasiswa semuanya yang ada di Kairouan. Jadi sebagai gambaran bahwa Tunisia ini kan terdiri dari 24 provinsi, Pak, kita nyebutnya provinsi atau distrik, dan WNI kita hanya ada di 6 provinsi tersebut. Dan sebagaimana diketahui bahwa kota Tunis ini adalah governorat atau provinsi yang paling kecil dari 24 provinsi tadi, namun memiliki jumlah penduduk yang paling padat, yaitu lebih kurang 1 juta orang. Jadi sebagai gambaran bahwa Tunisia ini berpenduduk sekitar 11,8 juta orang. Hampir 12 ya? Hampir 12 juta orang, ini berdasarkan sensus tahun 2020, Pak Dubes. Kemungkinan tahun 2022 ini sudah mencapai 12 juta orang. Jadi begitu, Pak Dubes, sementara gambaran mengenai WNI kita di Tunisia. Pengalaman Pak Bambang 1 tahun bertugas di KBRI Tunis, bagaimana kondisi warga kita di sini, mahasiswa dan tadi mereka yang pekerja migran Indonesia, apakah ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau ya alhamdulillah gitu semua berjalan gitu? Secara umum WNI kita semuanya dalam kondisi yang baik, Pak Dubes, karena jumlahnya juga tidak terlalu besar dan mayoritas memang mereka berada di kota Tunis, dan selebihnya yang berada di luar kota juga secara berkala kita melakukan kunjungan juga, Pak Dubes, untuk memastikan kondisi dari para WNI tersebut. Karena ada juga yang memang mereka tinggal di daerah yang terpencil, sehingga kita juga memerlukan hadir untuk mengetahui kondisi yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan mayoritas warga negara Indonesia yang tinggal di Tunis, seperti tadi yang Pak Dubes singgung, itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ini adalah jumlahnya 63% dari seluruh WNI kita yang ada di Tunisia. Dan kondisinya dalam keadaan baik. Namun seperti yang diketahui bahwa pada sejak 2 tahun yang lalu, tahun 2020, kita ketahui ada pandemi, yaitu COVID-19, dan di mana banyak memang WNI kita, khususnya mahasiswa yang terpapar virus, dan KBRI Tunis dalam hal ini membantu untuk memberikan pengobatan, Pak Dubes, melakukan tes PCR, dan bagi yang harus menjalani isoman, maka KBRI Tunis melakukan kegiatan memberikan bantuan logistik untuk mereka yang harus tinggal di rumah sampai mereka sembuh. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai PMI, ada 6 orang, di mana 2 laki-laki tadi yang sudah disebutkan Pak Dubes adalah chef yang bekerja di hotel. Selanjutnya 4 orang adalah asisten rumah tangga, di mana yang asisten rumah tangga ini 2 orang bekerja di diplomat asing yang ada di Tunisia. Wow. Ya, dan 2 lagi adalah mereka bekerja dengan warga negara Libya. Namun proses mereka masuk ke Tunisia ini adalah melalui negara ketiga, Pak, di mana diplomat dan warga negara asing tersebut tinggal sebelumnya dan dibawa masuk ke Libya. Namun semuanya dalam kondisi yang baik dan
masuk di dalam daftar kami, artinya mereka sudah melaporkan keberadaannya di Tunisia, Pak Dubes. Jadi artinya bahwa seluruh WNI yang berada di Tunisia, alhamdulillah dalam radar, pantauan, perlindungan dari KBRI Tunis. Betul, Pak Dubes. Betul. Ya. Itu yang sangat disyukuri sehingga kita bisa memantau sekiranya terjadi hal-hal gangguan terhadap para WNI tersebut. Iya, ya itu memang yang tugas utama dari KBRI Tunis, juga tugas yang diberikan kepada saya sebagai duta besar, ya. Betul, Pak Dubes. Pelindungan WNI itu menjadi prioritas. Betul. Dari tugas-tugas sebagai duta besar. Nah, kembali ke tadi Pak Bambang, ini soal bagaimana perlindungan WNI ketika COVID-19 itu. Mungkin pemirsa juga pengen tahu di tanah air bagaimana kondisi COVID di Tunisia, karena sama seperti di Indonesia, di negara-negara yang lain, Tunisia pernah mengalami satu masa lonjakan COVID yang juga tinggi sekali. Itu pada saat itu bagaimana itu penanganan Pak Bambang KBRI Tunis pada waktu itu? Ya, kebetulan kami tiba di Tunisia itu 1 tahun setelah pandemi itu terjadi, Pak Dubes. Oh, itu jadi, di tengah-tengah itu ya? Kami tiba bulan Februari tahun 2021. Namun sebelumnya kami sudah mendengar penanganan yang dilakukan oleh KBRI Tunis terhadap para warga negara kita yang terpapar virus COVID. Karena ini tidak hanya bagi WNI yang berstatus mahasiswa, namun juga perhatian ini juga kita berikan kepada WNI lainnya, Pak Dubes, warga negara Indonesia lainnya yang memang tinggal di Tunisia. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa setelah menerima laporan, tentunya kami mencari tahu kondisi dari masing-masing WNI tersebut, dan beberapa di antaranya kami juga mencarikan tenaga dokter, tenaga medis, dan juga ada beberapa yang kita juga mencoba membantu untuk mencarikan rumah sakit, karena tahun lalu juga kondisinya juga sangat buruk, Pak Dubes, untuk penanganan bukan buruk ya, masalahnya tingkat penularan itu cukup tinggi. Betul. Jadi terutama zaman Delta ya. Iya, Pak. Jadi sebagaimana diketahui bahwa jumlah orang yang terpapar di Tunisia ini itu mencapai 8% dari total populasi, Pak Dubes. Iya. Jadi ini cukup tinggi. Dan memang kondisi tersebut membuat kondisi politik pada tahun lalu juga ikut gonjang-ganjing karena penanganan COVID ini yang dirasakan bagi sebagian masyarakat kurang begitu maksimal. Namun memang karena varian yang baru tersebut memang cukup gencar tibanya, sehingga memang penanganannya juga harus lebih ditingkatkan. Namun terhadap para WNI sendiri, KBRI Tunis juga membantu selain untuk memberikan obat-obatan, juga memberikan logistik, makanan, juga melakukan tes PCR, Pak. Tes PCR melakukan semua atas beban dan tanggung jawab dari anggaran KBRI Tunis khusus untuk penanganan COVID-19, gitu, Pak Dubes. Dan alhamdulillah detik ini, pada tahun ini tidak ada satupun dari 245 WNI yang terpapar virus COVID, dan mudah-mudahan ini kedepannya para WNI kita tetap selalu diberikan kesehatan, Pak Dubes. Iya, memang alhamdulillah saya melihat perhatian KBRI Tunis terhadap WNI kita itu sangat luar biasa. Kita sediakan sembako, obat-obatan, dan kita selalu monitor
apabila kondisi terutama terkait dengan kesehatan dan yang saya tahu memang penanganannya sangat cepat sekali di samping solidaritas di antara teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia. Betul. Juga kami dari KBRI selalu melakukan komunikasi dengan WNI di sini, terutama Pak Bambang juga sebagai diplomat yang bertugas, komunikasinya sangat baik dengan warga yang berada di 5 provinsi tadi itu. Ya, Pak Dubes. Dan seperti biasa setiap tahun itu akan digelar kunjungan. Saya nanti dengan Pak Bambang akan berkunjung ke warga kita yang berada di luar kota Tunis ini. Nah, Pak Bambang juga bertugas untuk bagaimana menjaga hubungan diplomasi di antara kedua negara, komunikasi kekonsuleran, protokol ya. Saya kalau akan melaksanakan kegiatan di kota Tunis dan di luar kota Tunis, saya wajib melapor kepada Pak Bambang karena Pak Bambang yang kemudian mengkomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri, kementerian terkait untuk sebagai pemberitahuan yang pertama, yang kedua ya ini ada semacam aturan protokol. Nah, kasih kita memang pengalaman bagaimana berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana persepsi mereka terhadap Indonesia. Baik, Pak Dubes. Jadi saya selaku pejabat fungsi protokol dan konsuler, tentunya kami juga banyak berhubungan dengan beberapa kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, Pak Dubes. Dalam beberapa pertemuan kami dengan sejumlah pejabat, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri, karena kami banyak berinteraksi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan masalah perlindungan bagi WNI. Perlindungan dan keamanan ya. Dan keamanan seperti contohnya Pak Dubes untuk perpanjangan visa izin tinggal serta iqomah bagi rekan-rekan mahasiswa. Dari hasil pembicaraan tersebut bahwa mereka sangat mengagumi warga negara Indonesia yang tinggal di Tunisia, karena menurut mereka bahwa Indonesia merupakan sahabat dan warga negara Indonesia yang tinggal di Tunisia juga mereka selalu bersikap baik, sehingga sebenarnya mereka juga ingin selalu membantu sekiranya ada hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dan hubungan tersebut juga kami lakukan dengan pejabat imigrasi, juga dengan pihak kepolisian, Pak Dubes. Dan umumnya mereka juga menyampaikan tanggapannya, responnya yang positif terhadap warga negara kita yang ada di Tunisia. Tentunya ini adalah hal yang positif dan membanggakan, bahwa seluruh warga negara Indonesia di Tunisia ini bahwa mereka selalu ingin menjadi warga negara asing yang baik selama berada di Tunisia. Ini kami juga selalu mengingatkan terhadap para WNI yang ada di Tunisia untuk selalu bersikap baik selama tinggal di sini untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa timbul akibat kita melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati mereka. Itu Pak Dubes. Iya, jadi memang komunikasi kita dengan kementerian terkait di Tunisia ini sangat-sangat baik sekali. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, terutama terkait dengan perlindungan WNI ini, selalu direspon dengan sangat baik oleh kementerian terutama dalam negeri, kementerian luar negeri. Nah, Pak Bambang sendiri sebagai diplomat di sini, ini pertanyaan terakhir, Pak Bambang. Melihat hubungan Indonesia Tunisia ini dari sejak zaman Bung Karno sampai sekarang ini, kira-kira menurut Pak Bambang bisa digambarkan seperti apa? Ada satu pengalaman yang menarik. Beberapa waktu yang lalu
saat kami mengunjungi salah satu tempat di Provinsi Tatooine, Pak Dubes, itu di daerah yang sangat terpencil. Itu berapa jam Pak Bambang dari sini ke Tatooine? Dari sini sekitar 6-7 jam Pak Dubes, karena cukup Wah, itu ke jauh. Itu mananya Tuzer? Ya, ya tidak terlalu Pak Dubes. Udah di daerah-daerah situ ya? Daerah-daerah. Oh, berarti situ. Ini lebih dekat ke perbatasan Aljazair. Wow. Ya, Aljazair. Ini ada daerah tempat tinggal suku Berber pada waktu itu, Pak. Jadi ini bukit-bukit di mana di situ ada lubang-lubang tempat tinggal mereka. Kami bertemu dengan seorang bapak-bapak tua yang duduk di salah satu warung kopi di situ. Di mana daerah itu memang sangat terpencil, benar-benar terpencil, jauh dari akses transportasi, karena kita juga harus jalan kaki menuju tempat tersebut. Pada waktu Bapak tersebut mendengar kami dari Indonesia, Bapak tersebut langsung menyampaikan bahwa si Bapak tersebut punya sahabat orang Indonesia. Kami sangat kaget hal tersebut, karena bagi kami sangat tidak mungkin. Karena kami melihat bahwa mungkin jarang orang Indonesia yang pernah berkunjung ke tempat tersebut, atau si Bapak itu mungkin pernah keluar dari bepergian dari daerah tersebut. Setelah kami benar-benar kebingungan siapa ini teman sahabat Bapak tersebut, beliau menyebut nama Soekarno. Dan beliau mengaku bahwa beliau tahu nama Soekarno yaitu dari berita koran pada waktu Presiden kita pertama Bapak Soekarno berkunjung ke Tunisia. Tahun 1960. Tahun 60. Itu hal yang sangat menarik bagi kami. Jadi bahwa hubungan bilateral antara dua negara ini memang sudah terjalin sejak lama, jauh sebelum negara ini merdeka. Iya. Dan itu memang menjadi salah satu hal yang membanggakan bahwa hubungan dua negara ini cukup baik, bahkan juga merasuk kepada penduduk yang ada di Tunisia ini. Ya tentunya ini adalah tugas yang mungkin terlihat ringan, namun mengingat hal tersebut tentunya juga menjadi tugas yang berat untuk tetap menjaga hubungan baik ini menjadi lebih baik lagi, Pak Dubes. Dan image Indonesia di sini bahwa rata-rata mereka menganggap bahwa Indonesia, brother, saudara kamu. Nah, dan itu yang membuat kami juga merasa seperti tinggal di rumah sendiri, Pak Dubes, di negara Tunisia ini. Yang tentunya ini yang sangat membanggakan, namun juga kita harus selalu menjaga image yang baik ini untuk selalu bisa kita rawat dengan baik, Pak Dubes. Ya, memang betul pemirsa bahwa KBRI Tunis dan seluruh warga Indonesia di Tunisia ini sangat beruntung atas jasa Bung Karno ini, karena Bung Karno ini telah memperkokoh yaitu fondasi hubungan bilateral di antara kedua negara. Maka dengan diplomasi yang telah dibangun oleh Bung Karno sejak tahun 50-an, tahun 60-an sampai sekarang ini, hubungan bilateral di antara kedua negara itu terasa sangat dekat sekali. Seperti kata Pak Bambang tadi bahwa ya kita merasa nyaman di sini ketika kita memperkenalkan bahwa kita dari Indonesia Tunis Suhab, itu slogan yang digunakan oleh KBRI Tunis, yaitu bahwa Indonesia Tunis bersahabat, Indonesia Tunis bersaudara. Dan memang saya sebagai duta besar sedang merencanakan mudah-mudahan tahun ini sudah ada Jalan Soekarno di Tunisia ini, di Tunis ini, di kota Tunis, atau nanti mudah-mudahan juga ada patung Soekarno di Tunisia ini, sehingga secara simbolik hubungan kedua negara begitu sangat kokoh. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya, bagi-baginya kepada pemirsa di tanah air, sehingga pemirsa
juga semakin mengenal Tunisia, semakin tahu hubungan bilateral antara Tunisia dan Indonesia. Lebih penting juga mengetahui bagaimana kondisi WNI kita di sini. Para orang tua yang putra-putrinya sedang belajar di Tunisia ini, insya Allah kami KBRI Tunis akan memberikan perlindungan yang terbaik. Kalau bahasa saya sendiri, saya serahkan jiwa dan raga saya untuk memastikan bahwa seluruh warga di sini insya Allah sehat, insya Allah aman, insya Allah bisa belajar dan nanti kembali ke tanah air, bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.